Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin. Saya berasal dari Jepara, tepatnya dari Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Saya Ika Wahyuningsi dari Ponorogo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Aini, biasa dipanggil Ita Ketawa. Saya asalnya dari Tuban, kemudian saya lulus tahun 2023. Lulusan STAI Al-Anwar Sarang Rembang tahun 2021. Saya angkatan tahun 2015 dan lulus di tahun 2019. Saya mengambil fokus jurusan di PGMI. Ambil jurusan PGMI. Saya di STI Al-Anwar Sarang Rembang mengambil jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Stadium General. Jadi di STAI Al-Anwar ini ada Stadium General yang bergengsi, teman-teman. Pematerinya itu bereputasi nasional dan internasional. Jadi keren banget sih. Saya kira semuanya sangat berkesan untuk diri saya dan untuk kehidupan saya sampai saat ini. Tapi yang paling berkesan adalah saya merasa di sini mendapatkan pendidikan umum, juga mendapatkan pendidikan agama, sehingga hal itu dapat memberikan saya pembelajaran yang sangat berharga sehingga bisa menjadi bekal saya di kehidupan sampai saat ini. Berkuliah di STAI Al-Anwar ini menariknya adalah saat micro teaching dan juga saat KKN, kemudian PPL. Alhamdulillah, sampai sejauh ini setelah saya lulus pun silaturahmi kemudian sinergi tetap terjalin seperti itu. Sangat berkesan karena memang kebetulan saya sebagai angkatan pertama PGMI, sehingga dari angkatan pertama itu memang sangat kenal dekat dengan dosen-dosen semuanya dan hampir semuanya hafal dengan angkatan saya, sehingga memang semua dosen memiliki kesan dan juga memiliki kenangan yang indah untuk mahasiswa di angkatan pertama. Dosen-dosen di STAI Al-Anwar ini komunikatif dan juga mengayomi santrinya atau mahasiswanya. Momen unik saya kira banyak, tapi yang paling saya ingat ketika di kelas, waktu itu di pelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Pak Zainal Arifin. Waktu itu teman saya sedang tidur dan kemudian dibangunkan oleh Pak Zainal Arifin dan langsung ditanya, apa bahasa Arabnya tidur nyenyak? Dengan spontan dia menjawab, Naumun Syarif, dan semua kelas tertawa. Mungkin itu hal yang paling berkesan selama di kelas pembelajaran. Saya dulu saat ujian skripsi diuji selama 2,5 jam. Dan alhamdulillah dengan berkat waktu durasi yang cukup lama itu terbawa sampai saya lamaran kerja. Jadi di tahun 2023 itu saya sempat diwawancarai oleh psikolog di mana mempertanyakan bagaimana sih isi dari skripsi saya. Dengan durasi 2,5 jam itu saya bisa menjawabnya dan lancar, alhamdulillah. Ada pengalaman riset dulu yang memfasilitasi di P3M itu saya bisa publish sampai di Sinta 2. Jadi di jurnal taraf internasional yang rating 2. Suasana integratif. Jadi di STAI Al-Anwar itu memadukan antara kultur akademik dan kultur kepesantrenan atau nilai-nilai keislaman. Jadi itu nanti akan berpengaruh pada output dari mahasiswanya. Untuk STI Al-Anwar Sarang Rembang ini memang saya kira sangat berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Karena apa? Karena di STI Al-Anwar ini memadukan antara pembelajaran umum dengan pembelajaran pondok pesantren. Dan semua mahasiswa yang ada di sini wajib untuk mondok di Al-Anwar 3. Sehingga untuk koordinasi dan juga pembelajarannya bisa sinkron antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Ini menarik juga karena suasana yang terjalin di STAI ini adalah suasana yang belajar tipe kekeluargaan. Jadi di mana posisinya ini lebih kepada
mohon maaf saya sebut pada tahun 2020, bahkan kami ini tipe belajarnya adalah joyful learning, di mana bagaimana si siswa ini atau mahasiswanya itu senang dengan cara belajar makan bersama, contoh di bakso Podomoro seperti itu. Jadi kami diajak oleh satu dosen kami, di mana kita belajar di Podomoro dan kita juga belajar sempat di pantai Balongan. Alhamdulillahnya senang dan sampai terbawa sampai sekarang pengalamannya seperti itu. Tentunya sangat berpengaruh, apalagi di jurusan PGMI ya, kompetensi PGMI itu salah satunya di kompetensi kepribadian. Ini penting sekali untuk membekali calon-calon pendidik kan di skup pendidikan itu untuk lebih punya karakter gitu dan integritas. Alhamdulillahnya seperti ini. Jadi kalau saya bukan membandingkan ya, tapi ini dari sisi opini saya, di mana PGMI yang ada di STAI ini cukup menarik, yang mana jarang-jarang PGMI ini belajar tentang masodir tarbawiyah. Itu yang sampai sekarang saya ingat dan alhamdulillah semoga itu menjadi bekal yang utama bagi saya. Saya kira lingkungan pondok pesantren ini memang sangat berperan penting terhadap pembelajaran yang ada di kampus. Apalagi zaman sekarang ini semua serba digital, semua serba bebas, sehingga pondok pesantren ini diharapkan menjadi salah satu benteng untuk tetap di koridor keagamaan dan juga tetap menjaga akhlak, sehingga orang-orang zaman sekarang ini masih di jalur yang waras. Sehingga pondok pesantren ini memang sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi pembelajaran yang ada di STAI Al-Anwar Sangrembang. Di perkuliahan ini mengedepankan diskusi dan juga keaktifan dari mahasiswa, sehingga hal itu diharapkan menjadi bekal untuk mahasiswa ketika nanti menjadi seorang guru. Dia tidak grogi atau sudah terbiasa untuk berdiskusi ataupun memberikan pendapat di depan orang banyak. Jadi di PGMI sendiri sebenarnya diantaranya adalah mode diskusi, kemudian presentasi seperti biasanya, juga praktek karena memang kita adalah basically jurusan yang emang praktis terapan ya. Jadi kita juga sering micro teaching dan alhamdulillah juga terbantu dengan banyak yang ada di STAI ini. Yang paling saya ingat sih ada dua ya, ada diskusi, itu diskusinya juga aktif, itu interaktif seperti itu. Kemudian yang kedua kita riset juga ada, jadi kayak kita diterjunkan pada praktis-praktis yang konkret seperti itu dan nanti outputnya dibuat artikel atau dibuat makalah atau esai seperti itu. Oke, yang pertama saya menyukai micro teaching. Nomor dua saya menyukai evaluasi pembelajaran. Mengapa? Karena micro teaching dan evaluasi pembelajaran adalah bekal utama, di mana seorang guru itu terjun di pendidikan. Micro teaching apalagi saya senang sekali. Mata kuliah di STAI Al-Anwar Sangrembang ini saya kira lumayan banyak ya, karena ada mata kuliah umum juga ada mata kuliah agama. Salah satu mata kuliah yang menjadi favorit saya adalah waktu itu ada mata kuliah tafsir tarbawi yang diampu langsung oleh beliau Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Maimun. Di situ mengambil tafsir tematik tentang tarbiyah atau pendidikan-pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yang saya sukai kalau mata kuliah itu metodologi penelitian, karena itu seperti membuka kalau kita sebagai akademisi itu adalah kuncinya kita dalam menganalisis atau berpikir kritis, itu kita tahu metodologi dalam penelitian itu seperti apa. Itu saya rasa paling challenging, jadi saya suka. Saya kira kalau untuk pendekatan pembelajarannya itu dimulai dari dosennya gitu ya. Ya dosen di sini itu tadi suka kolaborasi juga, aktif, kemudian mengayomi mahasiswa, jadi lebih open minded gitu kepada mahasiswa. Itu saya rasa untuk iklim metode pembelajarannya berpengaruh dari kultur dosennya sendiri. Salah satu pembelajaran yang
saya ingat diantaranya adalah diskusi dalam. Jadi di PGMI ini kami diajari untuk menyelesaikan sesuatu karena memang basicnya, jadi mungkin ujungnya tuh seperti ini, kita ini diajari untuk menjadi orang yang mampu memecahkan sebuah masalah, tidak meninggalkan ya, memecahkan masalah dengan berdiskusi. Dengan itu dulu jadi ada sebuah, boleh kami sebut ini adalah manajemen konflik, di mana diskusi dalam hadir sebagai bentuk metode belajar menyelesaikan masalah yang ada khususnya dengan bidang-bidang pendidikan seperti itu. Saya kira metode STI Al-Anwar Rembang ini yang paling bagus adalah sesuai dengan visi misi yang ada di STI Al-Anwar, yaitu memadukan pembelajaran tradisional dan juga pendidikan modern. Di situ STI Al-Anwar Rembang ini tidak melupakan metode-metode tradisional seperti kitab kuning dan lain sebagainya, juga tidak menutup diri dengan metode-metode yang ada sekarang ini. Kalau di dalam kaidahnya al-muhafadzatu ala qadini sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi dari diri saya sendiri, STI Al-Anwar ini menjadi kampus yang komplit, di mana integrasi antara pendidikan agama dan umum terjalin dengan seimbang dan setara, juga manis seperti itu. STI Al-Anwar ini sebenarnya mengadopsi, kalau yang saya tahu ya, mengadopsi kultur dari Al-Azhar Mesir, karena pimpinan kita itu alumni Al-Azhar dan beberapa dosen juga ada alumni Al-Azhar, dan juga sini sesuai cita-cita dari Murabbi Ruhi Kiai Haji Maimun Zubair itu sebagai Ma'had Ali. Jadi nilai kepesantrennya kuat sekali, tapi tidak kemudian menggeser nilai-nilai akademik. Saya kira itu keunggulan STI Al-Anwar yang nggak ada di kampus yang lain. Keunggulan dari STI Al-Anwar Rembang ini, saya kira yang paling baik adalah adanya pondok pesantren dan juga mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk berada di dalam pondok pesantren. Karena hal itu selain untuk koordinasinya lebih mudah, juga bisa membentengi mahasiswa-mahasiswinya dari gerusan-gerusan globalisasi yang ada sekarang ini. STI Al-Anwar itu spesial karena di sini ada hafalan, itu bagus sekali teman-teman. Jadi menambah citra keislaman kita gitu kan, ada hafalannya, itu jarang sekali, ini jarang sekali ada di beberapa kampus, saya kira itu. Saya kira saya menemukan jati diri saya dan menemukan passion saya, yaitu di mengajar dan juga menjadi guru, sehingga sampai saat ini saya pun menjadi guru dan alhamdulillah bisa mengabdi untuk negara dan diangkat menjadi PNS di guru kelas MI. Ini juga lagi-lagi saya akan berbicara tentang pengalaman saya sebagai pembawa acara, yang mana di STI Al-Anwar ini sering mengadakan acara-acara yang besar, dan itu menjadi basic saya, atau alhamdulillah jalan rezeki saya sampai saat ini yang menjadi pembawa acara, di mana mental kami terbangun dari beberapa event yang diadakan oleh Al-Anwar sendiri, STI Al-Anwar sendiri, dan juga pandangan-pandangan yang mana terselip dari sebuah pembelajaran yang ada di STI sendiri, seperti itu. Banyak sekali tentunya, yang paling terasa itu integritas, kemudian percaya diri karena membuka peluang ya organisasi yang banyak di sini. Terus kemudian public speaking, karena saya juga di PGMI ini kebetulan beberapa event mengikuti lomba debat gitu. Jadi insya Allah di sini adalah tempat paling tepat untuk eksplor potensi teman-teman semua sih. Ada dua secara umum. Yang pertama adalah bekal metode pendidikan yang sangat berguna ketika saya mengajar, dan yang kedua adalah bekal kepesantrenan yang saat ini memang ketika saya menangani anak-anak yang sangat luar biasa, saya bisa menggunakan metode pendidikan umum juga menggunakan metode pesantren, sehingga saya bisa memadukannya, tidak hanya memberikan pendidikan secara umum tapi juga memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak di sekolah yang saya ampu. Yakni adalah praktik micro teaching, dimana gini. Jadi saya dulu sempat berkesempatan
lomba di Malang, Surabaya, kemudian beberapa kali di Tulungagung, juga dengan basic micro teaching, di mana itu adalah benar-benar menjadi bekal yang paling utama setelah saya terjun di keguruan. Jadi gini, dulu di STI Al-Anwar ini untuk bidang micro teaching sebenarnya dari dulu sampai di tahun 2020 itu belum ada yang sempat menerjang gol juara saat micro teaching, dan alhamdulillah saat itu saya diberikan kesempatan walaupun gagal beberapa kali. Saya masih mempunyai alasan untuk 1000 kali bangkit untuk micro teaching seperti itu. Saya kira adalah manajemen waktu, kemudian empati, dan juga tanggung jawab kepemimpinan. Jadi di sini saya kira semua mahasiswa, apalagi yang terlibat dalam beberapa pengalaman kemahasiswaan, itu penting sekali nanti bisa berkontribusi hal itu ya di masyarakat, mereka menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Saya kira kampus kita sudah sangat baik secara fisik maupun secara jumlah mahasiswa. Tapi kalau saya boleh berpesan untuk khususnya di PGMI, saya kira harus ada bimbingan karir untuk calon-calon guru ataupun untuk mahasiswa yang akan lulus, sehingga nantinya ke depannya mahasiswa-mahasiswi dari PGMI ini tidak bingung dan juga bisa mengamalkan ilmunya sesuai dengan jurusan yang telah dipilihnya. Besar harapannya nanti PGMI ini juga diwadahi atau dibekali tentang konseling bagaimana cara kita menghadapi psikologis orang tua. Karena secara prakteknya adalah itu yang paling utama. Jadi kita tidak hanya merawat atau menata atau berhubungan dengan siswa, namun juga dengan orang tua seperti itu. Dan dalam prakteknya orang tua itu tidaklah semua setara. Jadi kita perlu ada ilmu yang mempelajari hal tersebut. Terima kasih. Saya lebih ke untuk teman-teman mahasiswa, satu hal yang saya kira ini penting adalah shape your future from the future. Jadi bangun masa depan kalian dari masa depan itu. Jadi posisikan kalian sendiri itu berada di masa depan itu. Jadi apapun target kalian di masa depan, raih mulai dari sekarang. Jangan berpikir nanti akan jadi apa. Pastinya ketika kalian bersungguh-sungguh, ketika kalian belajar dengan baik, maka nantinya kalian akan diarahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian nantinya akan mendapatkan tempat yang terbaik dan juga bisa mengamalkan ilmu yang telah kalian dapat di STI Al-Anwar Sarang Rembang. Puas-puaskanlah menjadi seorang mahasiswa. Karena nantinya kalau kita sudah terjun di lapangan akan berbeda cerita. Artinya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Pengalaman yang ada tolong dicari nilainya. Nilai apa? Nilai yang paling berguna untuk kamu. Intinya pesan untuk adik-adik semuanya, tetap semangat, jangan menyerah, karena pendidikan di Indonesia ini masih butuh sentuhan-sentuhan tangan kalian. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sehat selalu dan semoga terus berjaya untuk STI Al-Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.